Tak usah berlama-lama lagi. Teater Ganesha membawakan naskah dengan judul Badai Sepanjang Malam karya Max Arifin. Selamat menyaksikan. Kau belum tidur juga. Kukira sekarang malam. Beristirahatlah. Kan besari kerja. Sebentar, Zainal.
pikiranku masih saja mengambang ke sana kemari. Biasakan aku begini malam-malam. Baiklah, tapi apa boleh aku mengetahui apa yang kau pikirkan malam ini? Semuanya, semua apa yang kupikirkan selama ini sudah kulengkap dalam buku harianku saya. Perjalanan hidup seorang guru muda yang ditempatkan di suatu desa terpencil seperti orang ini merupakan lembaran terbuka bagi semua orang. Tapi kenapa kau baru beritahukan hal itu padaku? Kau seakan-akan menyimpan suatu rahasia. Atau memang rahasia? Sama sekali bukan rahasia, sayangku. Malam-malam di tempat terpencil, seakan memanggil aku untuk diajak merenungkan sesuatu. Dan jika aku tak bisa memenuhi ajakannya, aku akan mengalami semacam frustasi. Memang pernah sekali di suatu malam mencekam, ketika aku sedang tidur dengan nyenyak, aku tiba pada suatu persimpangan jalan di mana aku tidak boleh memilih. Pasrah saja. Apa yang bisa kau lakukan di tempat yang sesunyi ini? Coba kau baca catatanku tanggal ini tanggal 2 Oktober 1977. Sudah setahun aku bertugas di Kelaulan. Suatu tempat yang terpacak tegak seperti karang di tengah lautan. Sejak desa ini tertera dalam peta bumi. Dari jauh dia angker, tidak bersahabat, panas dan debu melecut tubuh. Ia kering kerontang, gersang. Apakah aku akan menjadi bagian dari alam yang tidak bersahabat ini? Menjadi penonton yang diombang-ambingkan oleh barang tontonannya. Setahun telah lewat dan selama itu manusia ditelan oleh alam. Aku belum menemukan kejantanan di sini. Orang-orang seperti sulit berbicara tentang hubungan dirinya dengan alam. Sampai di mana kebisuan ini bisa diderita? Dan apakah akan diteruskan oleh generasi-generasi yang setiap pagi kuhadapi? Apakah di sini tidak dapat dikatakan adanya kekejaman? Kenapa kau berhenti? Jangan tatap aku seperti itu, sayang. Apa tulisan ini tidak berlebihan? Bisakah temukan kejujuran di dalamnya? Kejujuran, ku pertaruhkan di dalamnya, sayang. Aku bisa mengatakan, kita kadang-kadang dihinggapi oleh sikap-sikap munafik dalam suatu pergaulan hidup. Ada ikatan-ikatan yang mengharuskan kita berkata iya terhadap apapun, sekalipun dalam hati kecil kita berkata tidak. Kejujuranku mendorong aku berkata tidak, karena aku melatih diri menjadi orang yang setia pada nuraninya. Aku juga tahu masa kini yang dicari adalah orang-orang yang mau berkata iya. Yang berkata tidak akan disisihkan. Memang sulit, saya, tapi itulah hidup yang sebenarnya terjadi. Kecuali kalau kita mau melihat hidup ini indah di luar, tapi bobrok di dalam. Itulah masalah.
waktu pertama kali kita tiba di sini. Ya, setahun yang lalu, tekadku untuk berdiri di depan kelas, mengajar generasi muda itu agar menjadi pandai. Idealismemu menyala-nyala. Waktu itu, kita disambut oleh kepala desa dengan pidato selamat datang. Ini, putarlah rem ini. Kau rekam peristiwa itu. Kami ucapkan selamat datang kepada Saudara Jamil dan istri. Inilah tempat kami. Kami harap saudara betah menjadi guru di sini. Untuk tempat saudara berlindung dari panas dan angin. Kami telah menyediakan pondok yang barangkali tidak terlalu baik bagi saudara. Dan apabila Anda memandang bangunan SD yang cuma 3 kelas itu, dindingnya telah robek, daun pintunya telah copot, lemari-lemari sudah reot, lonceng sekolah bekas pacul tua yang telah tak terpakai lagi. Semuanya menjadi tantangan bagi kita bersama. Selain itu, kami perkenalkan 2 orang guru lainnya yang sudah 5 tahun bekerja di sini. Yang ini adalah saudara Sandi, sedang yang berkacamata itu adalah saudara Hasan. Kedatangan saudara ini akan memperkuat tekad kami untuk membina generasi muda di sini. Harapan seperti ini menjadi harapan saudara Sandi dan saudara Hasan tentunya. Semua bicara baik-baik saja waktu itu. Dan semua bicara wajar. Apakah ada yang tidak wajar pada diriku sekarang ini? Kini aku yang bertanya. Jujurkah kau pada nuranimu sendiri? Penilaian terakhir ada pada hatimu. Dan mampukah kau membuat semacam pengadilan yang tidak berpihak pada nuranimu sendiri? Karena bukan mustahil sikap keras kepala yang berdiri balik semuanya ini. Terus terang, dari hari ke hari kita seperti terdesak dalam masyarakat yang kecil ini. Apakah masih harus mengatakan bahwa aku telah bisa berbuat jujur dalam semua tindakanku? Kau menyalahkan aku karena aku terlalu banyak bilang tidak dalam setiap dialog dengan sekitarku. Tapi itulah hatiku yang ikhlas untuk ikut gerak langkah masyarakatku. Tidak, Saina. Mental masyarakat seperti katamu itu
tidak terbatas di desa saja, tapi juga berada di kota. Kau tidak memahami masyarakatmu. Masyarakat itulah yang tidak memahami aku. Siapa yang salah dalam hal ini? Masyarakat, Yang menang? aku Lalu? mau pindah dari sini. Aku kira itu bukan suatu penyelesaian. Sementara memang itulah penyelesaiannya. Tidak! Pasti ada sesuatu yang hilang antara kau dengan masyarakatmu. Selama ini kau membanggakan dirimu sebagai seorang idealis. Idealis sejati malah. Apalah kata itu bila kau sendiri tidak bisa dan tidak mampu bergaul akrab dengan masyarakatmu. Aku terkenang saat kau membujukku untuk mau datang kemari. Aku mau hidup jauh dari kebisingan, Saina. Aku tertarik dengan kehidupan sunyi di desa, dengan penduduknya yang polos dan sederhana. Di sana, aku ingin melihat manusia seutuhnya, manusia yang belum dipoles sikap-sikap munafik dan perasaan belakang. Aku harap kau menyambut keinginanku ini dengan gembira.
dan kita bersama-sama ke sana. Di sana, tenagaku lebih diperlukan daripada di kota. Dan tentu banyak yang dapat aku lakukan. Sudah kau pikirkan baik-baik. Perjuangan di sana berarti di luar jangkauan kalian. Aku bukanlah orang yang membutuhkan perhatian dan publikasi. Kepergianku ke sana bukan dengan harapan untuk menjadi guru teladan. Coba bayangkan, siapa pejabat yang bisa memikirkan kesulitan seorang guru yang bertugas di Sembalun umpamanya. Betul, mereka memang menerima gaji tiap bulan. Namun, dari hari ke hari, sikap kesunyian dengan senyum secercah terbayang di bibirnya bila menghadapi anak bangsanya. Dengan alat-alat serba kurang, mungkin kehabisan kapur, namun hatinya tetap di sana. Aku bukanlah orang yang membutuhkan publikasi, tapi ukuran-ukuran dan nilai-nilai seorang guru di desa perlu direnungkan kembali. Ini bukan ilusi atau egoan di malam sepi saya. Sedang teman-teman kita di kota mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang sebaliknya dari kita ini. Itulah yang mendorong hatiku untuk melamar bertugas di desa ini. Baiklah sayang. Ketika aku melangkahkan kaki memasuki gerbang perkawinan kita, aku sudah tahu macam suami yang kupilih itu. Aku bersedia mendampingimu. Dan aku tahu apa utamaku di samping sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang itu menghayati tugas suami dan menjadi pendorong utama karirnya. Aku bersedia meninggalkan kota yang ramai dan aku sudah siap mental menghadapi kesepian dan kesunyian macam apapun. Kau tak perlu sanksi. Kini aku yang menjadi saksi terhadap dirimu. Mana jelas bilang dulu? Tengoklah ke kanan. Apa disiran buku-buku ini belum bisa memberikan jawaban pada keadaan yang kita hadapi sekarang? Di sana ada jawaban yang diberikan oleh yang Iris, Eric Fromm, Emerson atau Alvin Toffler. Ya, malam-malam aku sering melihat kau membuka-buka buku Eric Fromm yang berjudul Design Society atau Future Stock-nya Alvin Toffler itu. Tunggu, apa yang kau ketahui tentang Eric Fromm dengan bukunya itu? Atau Toffler? Tidak banyak, tapi yang ku ketahui ada orang-orang yang mencari kekuatan pada buku-bukunya. Dan dia tidak akan menyerah walau kehidupan pahit macam apapun disodorkan kepadanya. Karena ia memiliki integritas diri lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang menyebabkan kepahitan dalam hidupnya. Apa kau menyerah dalam hal ini? Ketika kau melangkahkan kaki masuk ke desa ini, terlalu banyak yang akan kau sumbangkan padanya. Ini harus kau akui. Tapi ini akuilah. Kau menganggap desa ini terlalu banyak meminta dirimu. Inilah resiko hidup di desa. Seluruh aspek kehidupan kita disorot. Sampai-sampai
soal pribadi kita dijadikan ukuran. Mampu tidaknya kita bertugas. Dan aku tahu hal ini karena aku kenal kau. Aku sama sekali tidak menyalahkan kau. Malah jauh-jauhkan ke kau. Dan itu sudah sebatasnya. Kau pernah dengan penuh semangat menceritakan bagaimana novel karya Len Iris yang berjudul Give Me Seven. Di sana Iris menulis, katamu bahwa seorang manusia harus sadar kemanusiaannya dan berdiri tegak di antara peretas kegilaan lingkungannya dan kekuatan moral yang seharusnya menjadi pendukungnya. Betapapun kecil kekuatan itu, di sanalah manusia itu diuji. Ini bukan kuliah. Aku tak menyetujui bila kau bicara soal kalah menang dalam hal ini. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Hanya dialog yang kurang. Ya, aku mungkin mulai menyadari apa benda yang hilang yang kau katakan tadi. Generasi sekarang mengalami kesulitan dalam masalah hubungan antar sesama manusia malah. Mereka mengalami apa yang disebut dengan kegagalan intelektual. Kita makin cemas. Kita seakan-akan mengalami kemiskinan artikulasi. Di sementara sekolah, di banyak sekolah malah, mengarang pun bukan menjadi pelajaran utama lagi. Sementara, makin banyak gagasan yang harus diberitahukan ke segala sudut. Pertukaran pikiran makin dibutuhkan.
Ya, seperti pertukaran pikiran malam ini. Kita harus yakin akan manfaat pertukaran. Ada gejala dalam masyarakat di mana orang kuat dan orang berkuasa segan bertukar pikiran. Untuk apa kata mereka? Kan aku berkuasa. Betul. Padahal nasib suatu masyarakat bergantung pada hal-hal itu. Dan kita jangan melupakan kenyataan bahwa masyarakat itu bukan hanya mengalami konflik dengan orang-orang yang bersikap tidak sosial, tetapi sering pula konflik dengan sikap-sikap manusia yang paling dibutuhkan, yang justru ditekan oleh masyarakat itu sendiri. Itu kan Eric Fromm yang bilang. Memang aku mengutip dia. Jamil, 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 gimana kamu? Ah! Kau apakan Jamil? Aku hidup sebagai masa lalunya sampai sekarang. Sedangkan kau tidak ada di dalamnya. Energiku pasti lebih besar daripada apa yang kalian miliki.
Sekiranya sudah subuh, anak-anak itu pasti menunggu generasi muda yang sangat membutuhkan kau. Baiklah, aku akan tetap berada di desa ini, sayangku.